Perkenalkan, nama saya Yunida Surya Anggraini. Saat ini saya akan presentasikan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Sejarah dari masa ke masa, yang pertama diawali awal kemerdekaan 1945 hingga 1949, yang kedua masa Republik Indonesia Serikat 1949-1950, ketiga masa demokrasi terpimpin 1959-1965, yang keempat masa Orde Baru 1966 sampai 1998, dan kelima masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Masa awal kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara. Perumusan dilakukan oleh Soekarno dalam menggagas konsep dasar negara Indonesia. Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi pemersatu bangsa yang baru merdeka dan masih menghadapi berbagai ancaman pihak luar. Implementasi belum dilakukan secara optimal karena fokus pemerintah akan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan dan membangun struktur negara yang stabil. Kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang terbentuk setelah konversi meja bundar di mana Indonesia berubah menjadi negara federal yang terdiri dari beberapa bagian. Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, namun penerapan tidak sekiat pada masa sebelumnya karena ada perbedaan kepentingan dan sistem pemerintah setiap daerah, menyebabkan penafsiran Pancasila tidak seragam dan sistem federal ini tidak dianggap sebagai semangat pemersatu bangsa, jadi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin yang dimulai setelah dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno. Pancasila tak menjadi dasar negara, namun penafsiran sangat terpengaruh oleh kekuasaan Presiden. Soekarno mengenalkan konsep nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai upaya untuk menyatukan kekuatan politik yang ada. Namun dari penyimpangan terhadap nilai Pancasila karena kekuasaan menjadi terpusat pada pemerintah dan demokrasi tidak berjalan seperti semestinya, sehingga Pancasila digunakan sebagai perkuat kekuasaan pemerintahan. Yang keempat, masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pancasila menjadi asas tunggal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah berusaha menanamkan nilai Pancasila dalam program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Tercipta stabilitas politik dan keseragaman pemahaman ideologi. Pancasila juga menjadi alat untuk mengontrol rakyat dan membatasi kebebasan berpendapat. Penafsiran Pancasila bersifat tunggal dan tidak memberi ruang akan perbedaan pandangan. Yang kelima, masa reformasi, dimulai setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Pancasila tak menjadi dasar negara, namun pendekatannya mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah monopoli penafsiran Pancasila, rakyat bebas dalam memahami dan mengamalkan Pancasila. Nilai demokrasi, HAM, dan keterbukaan ditekankan dalam kehidupan berbangsa. Pancasila menjadi ideologi yang terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. Namun pada masa reformasi ini yang menjadi tantangan yaitu pengaruh global, radikal, dan menurunnya pemahaman generasi muda akan nilai Pancasila. Perkembangan Pancasila sepanjang sejarah bangsa Indonesia mencerminkan nilai dasar menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai yang paling terlihat yaitu persatuan kesatuan, karena Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa di tengah berbagai perubahan politik, sistem pemerintahan dan tantangan sosial. Selain itu, tercermin pula musyawarah dan demokrasi dalam proses pengambilan keputusan negara, meskipun penerapannya pada masa sebelumnya belum berjalan secara ideal. Perkembangan Pancasila juga menunjukkan pentingnya nilai keadilan sosial dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan kebijakan negara. Selain itu, terdapat pula nilai kemanusiaan yang terlihat dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap masyarakat pada masa reformasi. Seluruh perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, namun juga sebagai pedoman moral dan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Pelajaran dapat diambil dari perkembangan Pancasila yaitu satu, persatuan merupakan kunci utama dalam berlangsungnya bangsa. Dari masa awal kemerdekaan hingga sekarang, Indonesia bisa bertahan karena mampu menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Yang kedua, kekuasaan harus dibatasi dan diawasi. Karena ketika kekuasaan terlalu berpusat pada pemerintah seperti pada masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru, maka nilai demokrasi dan keadilan bisa terabaikan. Yang ketiga, kebebasan harus disertakan tanggung jawab, sebagaimana terlihat pada masa reformasi, di mana keterbukaan memberi ruang bagi partisipan, tapi juga menuntut kedewasaan dalam bersikap. Yang keempat, Pancasila tidak boleh dijadikan sebagai alat kepentingan pribadi, namun harus menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Di era digital, tantangan bukan hanya penjajahan fisik, namun juga hoax, polarisasi, radikalisme, dan krisis identitas. Karena itu, bagi generasi muda, perlu menerapkan Pancasila dengan cara yang kontekstual, dengan menjaga persatuan yang tidak mudah terprovokasi di media sosial, menjunjung kemanusiaan yang menghargai perbedaan, menerapkan demokrasi yang berpendapat secara santun dan kritis, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari seperti bersikap jujur dan tidak diskriminatif. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih.